Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun di antara kalian ada yang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf karena kali ini kita tidak bisa menggunakan Google Meet seperti biasanya. Kali ini kita menggunakan video yang akan ditayangkan di YouTube. Intinya kalian akan kembali lagi nonton di YouTube, tapi itu mungkin jadi jadi kemudahan untuk kalian karena kalian bisa akses kapan saja. Beda dengan Google Meet yang waktunya hanya waktu-waktu tertentu. Tapi ada sedikit nilai negatif jika Ibu menggunakan video yang ditayangkan di YouTube, yaitu kalian jarang ada beberapa yang tidak menyaksikan. Makanya kelihatan sekali bagi orang-orang yang tidak menyaksikan terlebih dahulu video materi yang Ibu sampaikan di YouTube, itu dia pertanyaannya akan berulang. Pertanyaannya ataupun dalam menjawab tugas-tugas pun dia banyak kekeliruan, itu salah. Sehingga ya nilainya pun kecil gitu, dan itu membuat Ibu sedikit kecewa sih, karena Ibu membuat video ini khusus supaya kalian bisa paham materi yang seharusnya kalian pahami gitu. Jadi Ibu mohon sekali bagi teman-teman yang masih bolong-bolong nonton videonya atau mencari informasi, mencari materinya, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Yuk, selanjutnya kita langsung aja ke materi. Ibu share screen dulu. Kali ini kita belajar tentang teks prosedur. Nah, di teks prosedur ini sebelumnya Ibu pernah memberikan tugas tentang teks prosedur. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Bagi yang belum, silakan Ibu tunggu. Oh ya, dan juga bagi yang belum remedial atau belum susulan PTS, harap secepatnya dikerjakan ya. Mumpung masih dibuka soalnya, karena mungkin minggu depan mungkin beberapa hari ke depan juga sudah akan ditutup soalnya. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan ujiannya, karena Ibu pun mengambil nilai dari apa yang kalian kerjakan. Kalau ada beberapa hal yang tidak kalian kerjakan, maka nilai kalian pun akan sangat kurang. Oke, kita langsung ke teks prosedur. Nah, di sini teks prosedur ini ada pada KD 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, kita ke pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi penjelasan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa secara tepat dan akurat. Jadi teks prosedur ini berisi tentang langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Yang namanya langkah-langkah berarti harus step by step, harus secara berurutan. Nah, sekarang ke ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang namanya ciri itu tidak harus selalu berurutan. Yang penting di dalam teks prosedur itu terdapat ciri-ciri yang nanti akan Ibu sebutkan. Ini yang pertama adalah ada panduan langkah yang harus dilakukan. Jadi di dalam teks prosedur itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini bukan berarti bagian pertama di teks prosedur itu harus berupa langkah-langkah, bukan. Tapi dalam teks prosedur di dalamnya harus ada langkah-langkah. Yang kedua ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Maksudnya kan kita akan memberikan, kalau kita nanti membuat teks prosedur, berarti kita akan memandu seseorang untuk melakukan sesuatu kan. Nah, itu tuh ada aturan batasannya. Misalnya kalau kalian memandu seseorang untuk membuat makanan, misalnya membuat nasi goreng. Nah, berarti ada aturan dalam misalnya menggunakan garam, menaburkan garam itu garamnya seberapa banyak. Nah, itu ada aturan dan batasan tertentu kan, nggak bisa ngasal kita. Masukkan garam, masukkan apa, misalnya masukkan nasi. Nah, itu kan kita harus jelas seberapa banyak gitu. Jangan hanya perintah-perintahnya saja gitu. Terus yang ketiga ada isi kegiatan dilakukan secara urut. Nah, berarti teks prosedur, yang namanya teks prosedur itu langkah-langkahnya harus urut. Misalnya yang pertama,
kalian harus melakukan ini. Nah itu tuh benar-benar harus dilakukan pertama gitu. Kalau misalnya si langkahnya terlewati, maka apa yang kalian buat atau apapun yang kalian lakukan itu nggak akan berhasil. Nah jika tidak urut, maka itu disebut dengan tips. Tapi kalau menurut Ibu, tips itu sedikit mengurangi esensi dari teks prosedur gitu. Jadi kalau kalian ingin membuat teks prosedur, hindari menyajikan tips. Berarti harus langkah-langkah kegiatannya harus secara urut. Selanjutnya ada ciri kebahasaannya. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Jelas karena di sini kalian memandu seseorang untuk melakukan sesuatu berarti memerintah gitu. Kalau di sini contohnya ada taburkan garam secukupnya. Nah, misalnya tuangkan air ke dalam panci. Nah, itu kan kalian juga memerintah gitu. Terus yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal. Contohnya, lebih nikmat disajikan selagi hangat. Itu saran. Entah itu dia mau diturutin mau enggak ya, itu kan kita cuma menyarankan dan itu saran yang maksudnya kalau dia makannya selagi hangat, maka dia akan merasa lebih nikmat gitu. Dan kalaupun enggak ya nggak masalah, tetap akan nikmat tapi nggak lebih nikmatnya. Terus yang B, yang kedua, jangan menggunakan api terlalu besar. Itu contoh kalimat larangan dalam teks prosedur. Lalu yang ketiga, menggunakan kata ukuran akurat. Nah, yang tadi disebutkan nih, misalnya 500 gram tepung terigu. Hindari menggunakan misalnya masukkan tepung terigu secukupnya. Hindari kata-kata secukupnya atau sesuai selera, karena yang namanya secukupnya, misalnya tepung terigu, masukkan tepung terigu secukupnya menurut Ibu, itu bisa aja Ibu masukannya banyak sekali, sementara menurut kalian cukup cuman sedikit aja juga udah cukup kan. Itu beda-beda ya secukupnya seseorang, makanya harus secara akurat sebutkan saja berapa gram, berapa kilogram mungkin. Terus misalnya contoh lainnya adalah setengah kilogram ikan. Pokoknya yang ada ukuran-ukurannya. Lalu yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh, rebus hingga menjadi bubur. Nah, jelas. Dia emang bubur ini bukan ukuran akurat kan, tapi menjadi batasan kelompok kalimat yang jelas. Kenapa? Karena kita tahu bentuk bubur itu seperti apa. Nah, berarti rebus hingga menjadi bubur berarti kurang lebih teksturnya akan menjadi bubur gitu. Ada acuan kita untuk menjadikan sesuatu itu menjadi nampak seperti bubur. Terus yang kedua, lipat bagian ujung kanan hingga berbentuk segitiga sama kaki. Nah, kita juga tahu bentuk ukuran segitiga sama kaki, jadi kita bisa menyesuaikan lipatan itu menjadi bentuk segitiga sama kaki. Nah, itu juga termasuk menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Nah, terus kita ke tujuan teks prosedur. Nah, teks prosedur itu tujuannya untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu kegiatan, atau menggunakan suatu alat. Intinya tujuan teks prosedur itu adalah untuk memberitahu seseorang cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Memandu juga salah satunya ya. Nah, sekarang mohon ingat-ingat, di sini ada 4 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan suatu alat. Misalnya menggunakan komputer, laptop, handphone. Nah, itu misalnya kalau kalian menyertakan cara-cara menggunakan, langkah-langkah untuk menggunakan atau menghidupkan laptop misalnya. Nah, itu berarti kalian membuat teks prosedur jenis memandu cara menggunakan suatu alat. Nah, ada lagi yang kedua. Yang kedua itu teks prosedur untuk memandu cara memainkan suatu alat, tapi yang satu menggunakan, yang satu memainkan. Beda ya, menggunakan dan memainkan. Kalau menggunakan itu lebih ke untuk elektronik atau untuk alat gitu ya. Tapi kalau memainkan biasanya untuk alat musik. Di sini misalnya contohnya memainkan. Kalian ingin membuat langkah-langkah
cara memainkan gitar atau cara memainkan angklung. Perlu diingat ya, ini teks prosedur. Berarti kalian harus secara tertulis, secara tekstual. Walaupun nanti mungkin Ibu akan menugaskan secara apa ya, secara lisannya. Tapi ya nanti aja ya, kita lihat. Yang ketiga, jenis yang ketiga itu ada teks prosedur untuk membantu cara membuat. Nah, ini biasanya untuk makanan atau untuk kerajinan. Kalian misalnya ingin membuat apa ya? Membuat masker, misalnya membuat masker dari kain apa misalnya, terus membuat odading barangkali. Nah, bisa kalian tuh kayak dari kemarin tuh banyak juga yang bikin teks cerita fantasi berkaitan dengan odading. Mungkin di sini juga di teks prosedur kalian saking sukanya sama odading, kalian bisa membuat langkah-langkah membuat odading. Tapi itu nanti ya, belum saatnya kalian membuat teks prosedur. Yang keempat, teks prosedur jenis yang untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Ini biasanya tarian, senam, atau misalnya apa ya, olahraga-olahraga tertentu misalnya yang memerlukan gerakan. Nah, ini berarti dia cara melakukan sebuah kegiatan. Tuh. Ya, bisa dibedakan ya. Ibu harap yang keempat ini kalian ingat baik-baik, kalau perlu catat. Udah deh, itu aja materinya. Nah, Ibu harap kalian menyaksikan hingga akhir, karena Ibu akan sedih banget kalau ada yang sampai tidak melihat dan menonton video ini. Dan Ibu ingatkan kembali, mari kita saling mengingatkan satu sama lain ke teman kalian. Walaupun mungkin kalian sama sekali belum ketemu teman kalian di kelas, tapi mari ingatkan kalau misalnya ada teman kalian nih, Ibu ngasih tahu, nih si A, si B, si C yang belum mengerjakan. Nah, coba kalian juga terdiam hatinya untuk mengingatkan juga, kamu udah belum tugas bahasa Indonesia, gimana, ada yang bisa dibantu nggak gitu. Tapi cukup dibantu aja, maksudnya jangan dikasih tahu ininya apa, jawabannya. Nah, selanjutnya kita ke tugas ya. Tugasnya itu halaman 96 di buku paket. Bagi yang nggak punya buku paket, nggak belum minjem atau nggak kebagian, kalian bisa download PDF-nya. Ibu pernah menyertakan di Google Classroom. Pokoknya semua info Ibu pasti ada di Google Classroom. Kalau kalian misalnya bingung, ini bahasa Indonesia ngapain ya? Cek aja Google Classroom. Oh ya, karena kalau di WA pasti ketumpuk. Nah, tugasnya di halaman 96 yang tentang menyimpulkan urutan langkah teks prosedur. Nah, di sini Ibu lihat di internet udah banyak nih jawaban tentang ini di Bitly, di Brandly terutama. Jadi kalau jawaban kalian sama dengan internet, Ibu pasti udah tahu, dan nggak tahu nanti kalian akan ada nilai atau enggak kalau misalnya jawaban kalian sama di internet. Jadi menurut Ibu lebih baik kalian tutup rapat-rapat tuh internet untuk menjawab pertanyaan ini, biar kalian tidak tidak tertarik untuk menuliskan jawaban yang sama dengan internet. Gitu. Cara mengerjakannya sama ya, di dokumen di Google Classroom. Nanti Ibu unggah si tugasnya. Tugasnya ada A, B, C, D. Yang pertama, tulislah ringkasan urutan langkah membuat batik tulis pada teks nomor 1 dengan bahasamu sendiri. Berarti ini diringkas ya. Berarti dalam bentuk paragraf. Yang B juga sama. Yang C, simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai. Nah, ini berarti saran penulis ya. Saran penulis itu apa aja nih? Penulis yang pokoknya kata-kata saran yang ada di teks itu yang disampaikan oleh penulis itu apa aja, dan buktikan dengan kata atau kalimat pada teks. Jadi kutipannya yang mana? Misalnya si penulis di teks ini menyarankan untuk misalnya apa gitu ya, menyarankan untuk ini, misalnya menyarankan untuk mencuci tangan tuh gerakannya digosok-gosok misalnya. Nah, kalian sertakan juga si kalimatnya kayak gimana, di teksnya tuh kayak gimana, di kata-kata secara jelasnya. Terus yang D, simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar dapat maksimal dalam mencuci tangan. Nah, yang C itu tentang batik tulis, yang D tentang cuci tangan. Seperti itu. Baik, sekian mungkin materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mohon tanyakan dulu ke KM. Karena
Ibu pasti memberitahu informasi apapun. Yang pertama tahu itu pasti KM. Jadi pastikan kalian kalau misalnya ada kebingungan, tanyakan dulu ke KM. Siapa tahu KM bisa bantu. Dan kalaupun kalian ingin tanya ke Ibu, silakan saja. Asalkan jangan pertanyaan yang sudah dijelaskan. Karena Ibu akan, berarti anak ini tidak menyimak nih. Berarti mungkin nilainya bisa sedikit dikurangi. Kayak gitu. Baik, Ibu akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus belajar dari rumah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.